Tapi ini kan ruang private, makanya Anda harus jaga privacy tersebut. Kan nggak bisa orang kemudian, kan ada media sosial, ada handphone dan lain sebagainya. Karena itu ya jangan melakukan hal seperti ini. Pertama, ini adalah minuman beralkohol ya, yang tentu haram hukumnya bagi seorang muslim, ya kan? Sepanjang saya tahu ya, ini whisky ini beralkohol, karena saya juga nggak pernah minum whisky. Dan yang kedua adalah harganya gila-gilaan. Di sini disebutkan Hibiki 21 year old ya, 29,5 juta, 29.500.000 ya. Ini di nggak tahu di mana ya, yang jelas di online-nya begitu. Dan kemudian ada gambar yang di-spill ya, Bahlil lagi menerima menerima telepon, kemudian di samping kanannya ada whisky, kemudian ada air mineral, ada botol yang ada gelas yang sudah kosong, dan ada kacang. Ini khas sekali orang minum whisky biasanya. Nah, konflik ini bisa jadi kemudian berlarut-larut, karena itu tidak ada kejelasan. Nah, sekarang ini sobat era sekalian, rupanya senior-senior ini kelihatannya mulai kecewa. Walaupun Raja Jawa memang tidak tercantum sebagai ketua Dewan Pembina, maupun putra mahkota anak Raja Jawa juga tidak tercantum sebagai apapun di situ, tetapi rupanya senior-senior Golkar terhempas semua. Ya, yang diambil Bahlil orang-orang yang ya jauh lebih junior dibandingkan dia misalnya. Ya, contoh misalnya wakil sekjennya Putri Komarudin yang usianya kalau tidak salah baru 20-an tahun atau 30 awal ya. Sementara yang senior gigit jari. Nah, inilah yang mungkin kemudian membuat mereka akhirnya mempermasalahkannya. Tidak salah, karena tidak bisa seenaknya menyelenggarakan Munas tersebut. Apalagi kalau kemudian pengadilan mengextend bukti bahwa Munas itu diselenggarakan dengan cara melanggar hukum, yaitu karena adanya tekanan terhadap Erlangga Hartarto yang kemudian menyebabkan dia mengundurkan diri, walaupun tidak ada alasan yang adequate, yang memadai, kenapa dia mundur dan kemudian Munas dipercepat dari Desember ke Agustus. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya, yaitu hasil Munas Golkar digugat ke pengadilan negeri ya, karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Saya separuhnya setuju ya, nanti kita akan bahas setujunya di mana. Apalagi kemudian ada upaya yang menggunakan pengaruh bulldozer istana. Cuman masalahnya independensi pengadilan kuat atau tidak untuk memutus masalah ini. Tetapi jangan lupa, nanti Raja Jawa kan sudah lengser ketika permohonan ini dikabulkan. Ya, tetapi bergantung juga sekuat apa lobi orang-orang yang memperkarakan ini ke pengadilan. Kadang-kadang miris kita ya. Pengadilan tidak memutus berdasarkan hukum dan keadilan, tetapi hanya berdasarkan lobby dan logistik. Ya, sahabat era sekalian, coba kita lihat
dan juga ada spill dari orang entah siapa beredar di media sosial soal Bahlil yang sedang menikmati whisky seharga 29,5 juta. Gila ya, di tengah kemiskinan rakyat Indonesia, seorang menteri ya yang katanya powerful menterinya dan barangkali selama menjabat menteri juga paling mendapatkan banyak gain entah dari mana, itu sedang menikmati whisky seharga tersebut. Wah, kita ini kampungan memang. Ya memang kita kampungan karena kita rakyat kebanyakan, sehingga melihat perilaku seperti itu ya tentu kita terbelalak dan membelalak ya. Jadi saudara sekalian, itu hal yang tidak benar. Coba kita lihatkan nanti ya. Kita perlihatkan fotonya dan itu kebangetan. Super kebangetan ya. Kok bisa pejabat publik seperti itu? Jadi saudara sekalian ya, kita perlu ada yang namanya etika kenegaraan. Ini contoh bagaimana etika itu dilanggar, ya kan? Tapi ini kan ruang private, makanya Anda harus jaga privacy tersebut. Kan nggak bisa orang kemudian, kan ada media sosial, ada handphone dan lain sebagainya. Karena itu ya jangan melakukan hal seperti ini. Pertama, ini adalah minuman beralkohol ya, yang tentu haram hukumnya bagi seorang muslim, ya kan? Sepanjang saya tahu ya, ini whisky beralkohol karena saya juga nggak pernah minum whisky. Dan yang kedua adalah harganya gila-gilaan. Di sini disebutkan Hibiki 21 year old ya, 29,5 juta, 29.500.000 ya. Ini di nggak tahu di mana ya, yang jelas di online-nya begitu. Dan kemudian ada gambar yang di spill ya, Bahlil lagi menerima menerima telepon, kemudian di samping kanannya ada whisky, kemudian ada air mineral, ada botol yang ada gelas yang sudah kosong dan ada kacang. Ini khas sekali orang minum whisky biasanya. Lalu kemudian ada apalagi ya, kotak kecil itu yang putih. Dan kelihatannya ada partnernya. Karena sebelah kanannya juga ada ini. Dan kita tidak tahu ini di mana ini. Apakah di sebuah kamar hotel atau di mana. Jadi saudara sekalian, hati-hati ya. Dan kalau kita lihat perilakunya ya begitulah. Kalau kita melihat ya. Sekali lagi, it is not Bahlil himself. Ini adalah Bahlil, pejabat publik yang baru saja dipromosikan dalam tanda kutip sebagai Menteri ESDM. Ya. Apalagi dia kader sebuah organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi pada keagamaan. Wah, tambah lagi ya. Luar biasa memangnya. Oke, sekali lagi ini soal moralitas pejabat publik ya. Bukan karena dia ketua umum Golkar, tapi karena dia menteri, seorang menteri. Itu yang paling penting. Kalau dia tokoh publik aja bisa dipermasalahkan ya, tokoh publik. Apalagi ini pejabat publik. Pertanyaannya, saya tidak beli sendiri. Ya kan, berarti gratifikasi dong. Kalau beli sendiri banyak sekali uangnya. Wajar saja jadi ketua umum. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari mana uangnya? Berbisnis. Berarti selama menjabat Anda berbisnis. Dari mana? Berarti Anda menggunakan pengaruhnya untuk bisnis. Panjang ceritanya. Jadi kalau jadi pejabat publik, high profile, sebelumnya biasa-biasa saja, kemudian hartanya bejibun, ya orang akan bertanya. Jangan-jangan selama menjabat begitu saja ya. Oke. Coba kita bacakan tuntutan ya. Hasil Munas digugat Bahlil Lahadalia bisa batal jadi ketum Golkar ya. Bisa batal barang itu kalau pakai bahasa Bahlil sendiri ya. Oke, Republik Merdeka. Penyelenggaraan Munas 11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center GCC Senayan, Jakarta pada 20-21 Agustus 2024 digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Muhammad Kadafi selaku kuasa hukum kader-kader Golkar sebagai penggugat mengatakan
bahwa gugatan itu dilakukan karena penyelenggaraan Munas 11 Partai Golkar sudah melanggar ADART Partai Golkar. Saya menerima kuasa dari para kader-kader yang juga pengurus Partai Golkar kemarin. Melihat dan kuat dugaan bahwa case ini nyata-nyata perbuatan melawan hukum, kata Qaddafi dalam keterangan tertulis. Dipaparkan Qaddafi perintah melaksanakan Munas 11 tersebut secara jelas dan tegas termaktub di dalam anggaran dasar Partai Golkar. Di mana hasil Munas 10 Golkar tahun 2019 yang menyebut bahwa Munas diselenggarakan setiap 5 tahun di bulan Desember. Qaddafi yakin gugatannya ini bakal dikabulkan karena sudah jelas Munas Golkar digelar lebih awal dari bulan Agustus. Kami yakin gugatan kami ini akan diterima dan dimenangkan, tegasnya. Adapun hasil Munas 11 Partai Golkar telah menetapkan Bahlil Lahadalia Ladalla sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Jika gugatan tersebut dikabulkan maka posisi Bahlil terancam. Ketetapan Munas Golkar bisa dianulir dan Bahlil batal jadi ketua umum. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi bagaimana pendapat saya? Jadi begini saudara sekalian ya. Jangan lupa bahwa yang namanya partai politik atau political party itu entitas private to public. Ya, dia bukan lembaga negara. Dia lembaga non negara. Tetapi dia diatur oleh undang-undang. Salah satunya undang-undang partai politik. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang partai politik itu ada yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Sebagai aturan internal yang mengikat. Kalau ada konflik terkait dengan aturan misalnya, biasanya pengadilan akan lihat aturan internal mereka. Jadi melanggar undang-undang, melanggar ADART itu bisa menjadi satu paket. Ya. Pasal mana dalam undang-undang partai politik yang dilanggar, kemudian di-inline-kan dengan ADART-nya sebagai pengejawantahan dari undang-undang partai politik. Nah kalau memang benar ya penyelenggaraan Munas ini bertentangan dengan ADART, ya maka secara teoritis Munas bisa tidak diakui. Nah, pertanyaannya adalah sobat era sekalian, ya disitulah kemudian peran Menteri Hukum dan HAM ketika konflik terjadi. Sudah dijaga oleh Menteri Hukum dan HAM-nya berdasarkan pengalaman selama ini. Jadi segera didaftarkan, segera disahkan kepengurusannya. Karena kalau sampai kemudian ada Munas tandingan dan kemudian ada pengurus kembar, maka ini masih in waiting jadinya. Konflik ini bisa jadi kemudian berlarut-larut karena itu tidak ada kejelasan. Nah sekarang ini sobat era sekalian, rupanya senior-senior ini kelihatannya mulai kecewa. Walaupun Raja Jawa memang tidak tercantum sebagai ketua Dewan Pembina maupun putra mahkota anak Raja Jawa juga tidak tercantum sebagai apapun di situ. Tetapi rupanya senior-senior Golkar terhempas semua. Ya, yang diambil Bahlil orang-orang yang ya jauh lebih junior dibandingkan dia misalnya. Ya contoh misalnya wakil sekjennya Putri Komarudin yang usianya kalau tidak salah baru 20-an tahun atau 30 awal ya. Sementara yang senior gigit jari. Nah inilah yang mungkin kemudian membuat mereka akhirnya mempermasalahkannya. Tidak salah karena tidak bisa seenaknya menyelenggarakan Munas tersebut. Apalagi kalau kemudian pengadilan mengextend bukti bahwa Munas itu diselenggarakan dengan cara melanggar hukum, yaitu karena adanya tekanan terhadap Airlangga Hartarto yang kemudian menyebabkan dia mengundurkan diri walaupun tidak ada alasan yang adequate, yang memadai kenapa dia mundur dan kemudian Munas dipercepat dari Desember ke Agustus. Gitu ya saudara sekalian. Jadi bisa jadi pengadilan membenarkan asal pengadilannya tidak sontoloyo ya. Pengadilan membenarkan Munas tidak sah, maka dikembalikan mandatnya bahwa Munas itu kepada ya kan Munas itu bulan Desember. Bagaimana dengan pengunduran diri Airlangga? Ya namanya mengundurkan diri sah kecuali Airlangga kemudian juga menjadi pihak yang intervensi bahwa pengunduran diri dia karena dipaksa, karena ada perbuatan melawan hukum. Nah bisa jadi satu paket tuh pengadilan negeri
tidak hanya membatalkan Munas tapi memulihkan posisi Erlangga Hartarto. Entah mendengar entah enggak dia. Toh nanti setelah memajukan ini menjadi pihak yang terkait, pihak yang intervensi misalnya, toh tinggal 1-2 bulan lagi juga ya. Walaupun seandainya Raja Jawa main keras menangkap Erlangga Hartarto, ya mungkin ada public riot. Erlangga Hartarto yang tadinya pecundang menjadi pahlawan bisa jadi. Ya kan? Walaupun banyak kasusnya, konon 11 kasusnya yang diingatkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tetapi dia bisa jadi pahlawan lagi. Itu ya sahabat era sekalian, 2 hal ya. Munas dan whisky. Munas dan whisky ya. Oke, kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Semoga, apa yang semoga nih? Bahlil, tak ada akhlak. Ibnu Thayyib, Bang Refli sudah punya pengalaman soal dualisme Golkar. Iya, Golkar kan ada dualisme ya kan. Pernah terjadi antara Golkar Abu Rizal Bakri dan Golkar Agung Laksono. Ya, jadi yang jadi masalah adalah ketika didaftarkan ke Kumham dan cepat-cepat ditandatangani pengesahannya, maka itu menunjukkan bahwa ada intention, bahwa memang keterlibatan istana ada. Bayangkan, sampai-sampai diganti dulu menterinya, luar biasa kan. Dan kemudian dipanggil ke istana untuk diarahkan. Kemudian di bawah pohon beringin harusnya sejuk, tapi yang ada panas terus, gerah ya. Karena pohon beringinnya sudah merangas, ditebang oleh tukang kayu ya. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib orang yang sombong. Mirip mafia si Bahlul itu, pelaku begal konstitusi Bahlil. Gara-gara Bahlil rakyat demo kalau reformasi terjadi. Ya Jokowi salahkan Bahlil, banyak omon-omon wakakak. Bahlil seorang tim ses Jokowi bisa jadi ketum Golkar. Bobroknya moral pejabat-pejabat di negeri ini yang menyebabkan kerusakan tata kelola bernegara dan berbangsa. Ya itulah susahnya. Kalau Anda mendapatkan uang muda, uang panas, ya keluarnya panas juga ya. Bahlil sedang memberikan teladan dalam tanda kutip bagi para kader Golkar. Lebih melesat Bahlul dari tim ses pemenangan Jokowi jadi menteri terus ketum Golkar itu hebat. Rupanya jika tawanan mau membelot ke lawan, jangan-jangan nanti jika kita ngasih jabatan entarnya kita pun akan dikhianatinya. Ucap ceramah Kiai Haji Zainuddin dalam cerita tawanan. Bahlul sesuai dengan wajahnya, nggak boleh ya, nggak boleh ini, tidak boleh apa namanya istilahnya body shaming, nggak boleh. Bakri dibalik si Bahlul, Golkar bubar lebih berguna untuk negara. Oke. Undang-undang art mah bisa dirubah seenaknya aja. Oh maksudnya ADART ya. MK aja bisa, masa undang-undang dasar art masa ADART nggak bisa. Beringan ditebang si tukang kayu ya, dengan gergaji masuk buih atau mengundurkan diri. Pilihannya Erlangga adalah mengundurkan diri. Bakri bantu Bahlil karena ditekan Jokowi, jika tidak membantu maka akan diusut lumpur Sidoarjo. I don't know exactly ya. Menkumham sepertinya sudah tutup mata, yang penting cuan saja. Pohon beringin banyak gendruwo, politik termasuk oke. Bahlul kesandung whisky, tanda tanya. Jadi sahabat sekalian ya, kalau negara itu normal, ya kalau ada spill seperti ini, mengundurkan diri biasanya pejabatnya. Kenapa? Karena kelakuannya itu tidak pantas, melanggar etika. Nah nanti saya diundang ya soal etika. Maka ya kita bisa spill. Nah inilah contoh pelanggaran etika itu seperti ini ya. Jadi bukan karena dia ketua Golkar, tapi bahkan dia public figure pun bisa jadi dia mundur sebagai ketua umum Golkar misalnya. Karena partai politik itu adalah public entity, entitas publik ya, public entity walaupun non-state entity tapi dia public entity. Dan kadang-kadang to some extent public figure pun kalau dia punya jabatan tertentu dia bisa mundur dari itu semua. Nah makanya berbahagialah orang yang tidak memiliki jabatan. Kalau perkara seperti Bahlil ini spill minum whisky 29,5 juta,
ya paling dikata-katain aja. Tapi seperti Kaisang misalnya kan tidak ada jabatan apapun. Jadi ketika Kaisang kemudian menggunakan pesawat jet pribadi, private jet, ya, dan dia bayar untuk itu ya nggak ada masalah karena dia anak presiden yang nggak punya jabatan. Tapi akan ada masalah kalau seandainya itu rupanya misalnya private jet yang dipinjamkan orang. Patut diduga itu adalah suap kepada presiden karena presiden bapaknya. Jadi kita harus bernegara ini harus jelas dan tegas. Kalau kita bicara tentang etika, ini nggak diatur, tapi a common sense etika itulah yang kemudian harus kita benar-benar kemukakan, ya. Jadi saya punya bahan rupanya untuk bicara tentang etika. Jadi kalau misalnya private jet itu adalah dibayar oleh pihak lain, maka itu kita bisa kategorikan suap. Dan harus kembalikan, itu bentuk gratifikasi terhadap Presiden Jokowi. Tapi kata Presiden dan Kaisang, kalau cuma 500 juta enteng, mungkin begitu. Tetapi apapun itu. Jadi kalau kita mau berbangsa dan bernegara yang benar, ya itu begitulah caranya, ya. Pemuja artis IKN minggir nanti kena botol, ya. Negeri burung kedasi. Kemudian selamatkan negeriku dari orang-orang yang serakah. Semua parpol cuma jadi kendaraan odong-odong begini. Jadi ada satu lagi parpol yang mau memilih ketuanya. Dalam anggaran dasar ADART lah, saya tidak tahu di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, dikatakan bahwa 2 kali masa jabatan itu. Tapi rupanya ada tambahan. Kalau diinginkan bisa 3 kali. Bisa nambah. Dan bisa seumur hidup lama-lama. Dan ini terjadi sepertinya pada satu partai yang kebetulan juga ketua umumnya berada di lingkaran kekuasaan. Banyak juga disebut-sebut dalam kasus korupsi, ya. Begitu saudara sekalian. Kepada kepada punggawa Raja Jawa atau pemuja Raja Jawa, saya kira memang hari ke depan belum tentu semulus yang kita perkirakan. Akhirnya ya orang akan melihat bagaimana karakter seseorang tersebut. But this is not only character, but this is also soal yang terkait dengan apakah Anda menyalahgunakan jabatan atau tidak, ataukah Anda melanggar etika jabatan publik atau tidak. Tetapi yang jelas bermewah-mewah itu, apalagi mengkonsumsi alkohol, bagi seorang pejabat publik yang sebenarnya yang seorang muslim, itu bisa jadi pelanggaran etika yang serius dan tidak memberikan contoh yang baik bagi republik ini. How come you are a leader of the second biggest political party and then you are the minister tapi memperlihatkan perilaku yang tentu not acceptable bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Kalau Anda menganggap itu biasa saja pergaulan, no. You are public official. Once Anda menjadi public official, disitulah batas-batas yang harus dijaga. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.